Saya senang sekali lihat anak muda semangat. Baik. Selamat sore Pak Kordi. Halo Bapak. Selamat sore Ibu. Wah, luar biasa ini. Bagaimana kabar ini Bapak Kordi? Amin, baik sekali kabar hari ini. Senang Iya, juga iya. bisa bertemu dengan Ibu pendamping ahli. Wah, ini pendamping ahli ini pokoknya disebut ahli aja Pak ya. Jadi kita Bapak juga ahli ya, sekolah penggerak ini manajer penggerak ini. Oke, kalau tidak salah ingat Pak Kordi alumni Unika tahun 2000 berapa ya? 2006 apa 2007? 2006, Oh alumni ya, Unika 2006. 2006. Terus S1-nya kemana nih Bapak kemarin? Di UT kah? S1-nya kita baru masuk di 2012 kemarin, 2013, 2015 selesainya, 2015. Jadi Kelas baru. borong ya? Langsung kelas ruteng waktu itu, langsung di kampus. Oh iya iya iya. Iya. Hanya tidak bertemu lagi ya, bukan Tidak ini bertemu. bukan bimbingan saya. Iya. Oke oke baik luar biasa hebat hebat Pak Kordi. Iya baik Pak Amin. Kordi ya. Jadi hari ini sebenarnya kita hadir atau bertemu ini untuk membicarakan satu dan dua hal yang terkait dengan program sekolah penggerak ya. Jadi Amin. kami Ya, ucapkan Bu. apresiasi untuk Bapak ya. Saya juga bersyukur Terima kasih ya, banyak. bersyukur bisa ditempatkan di sekolah di Elar Selatan dan ini adalah sebuah pengalaman baru buat saya untuk bisa mendampingi rekan-rekan di sana. Jadi kita sama-sama belajar dan ini program menurut saya ini adalah program pioner yang di mana Bapak Kordi itu mengawalinya dari program ini sehingga bisa berbagi cerita baik bagi teman-teman lain ataupun sekolah-sekolah lain. Iya, baik Pak Kordi. Terima Jadi kasih. hari ini kita membicarakan hal yang terkait dengan perencanaan yang Pak Kordi sudah lakukan kurang lebih 3 bulan terakhir ya Pak Kordi ya, kalau tidak salah ingat. Pak Kordi sudah bergabung pada program ini di sekolah penggerak ini. Yang jelas Bapak punya rencana gitu atau plan untuk 3 bulan pertama ini. Atau mungkin saya salah ingat, tetapi itu yang coba saya cermati dan coba saya telusuri informasi-informasinya ini. Bagaimana Pak Kordi kira-kira bagaimana perencanaannya selama ini? Silakan. Perencanaan terkait dengan program sekolah penggerak bahwa ada beberapa tahapan yang sudah kami lewati, di mana tahapan-tahapannya mulai dari bagaimana kami diseleksi menjadi kepala sekolah yang bisa menjalankan program sekolah penggerak, dan seleksinya begitu ketat. Lalu setelah kami masuk, kami mulai dengan kegiatan pelatihan-pelatihan, yaitu kegiatan pelatihan di DKP kemarin, Dewan Komite Pembelajaran. Itu yang diikuti oleh kepala sekolah, anggota DKP, guru kelas 1, guru kelas 4, guru mata pelajaran PJOK, dan mata pelajaran agama Katolik. Lalu diikuti oleh Bapak pengawas juga. Bahwa hasil kegiatan DKP ini ada beberapa hal yang sudah kami mulai, yaitu pendalaman dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program sekolah penggerak. Selain kami juga karena keterbatasan banyak hal di sekolah, kami juga masih menggunakan pendekatan sebelumnya. Jadi program ini dianggap baru menurut kami, sehingga kami tidak begitu saja langsung menerapkan 100% program yang baru ini. Namun kami menyesuaikan dengan kegiatan yang sudah kami jalankan selama ini yang dianggap baik, lalu disandingkan dengan hal-hal baru yang ditawarkan melalui program sekolah penggerak ini, dan sampai saat ini masih dalam proses pelaksanaan itu, terutama dalam
penyusunan kurikulum operasional sekolah yang hampir mau selesai. Kira-kira tahapan-tahapan itu, perencanaan-perencanaan itu sudah termuat dalam kurikulum operasional sekolah yang saat ini sedang kami proses ending penyelesaiannya itu, lalu juga langsung dengan implementasinya. Nah, kurang lebih untuk sementara seperti itu, Ibu. Wow, luar biasa Pak Kordi ya. Karena saya dengar bahwa ada berbagai variasi kemajuan pada program ini. Ada sekolah yang lebih maju, bahkan ada yang belum memulainya sama sekali. Tetapi Pak Kordi sudah jauh melangkah dan menurut saya ini sebuah track record yang luar biasa ya. Jadi kami sangat bangga dan yang jelas kalau Pak Menteri Nadiem dengar ini, wah hebat ini sudah di pelosok, di pinggir, ini di tepian ini sudah ingin lebih baik dari yang biasanya. Nah, ini kategori-kategori manajer yang kreatif ya, Pak. Iya. Baik Pak Kordi. Saya bersyukur bahwa saya bisa bertemu Pak Kordi saat ini dan berbagi praktek baik yang sudah Pak Kordi laksanakan selama kurang lebih mungkin prosesnya ini hampir 1 tahun ya Pak ya. Tetapi implementasi program yang mungkin tadi Pak Kordi singgung tentang bagaimana menyusun kurikulum operasional dan dokumen-dokumen lain selama beberapa bulan terakhir, apakah Pak Kordi itu punya kendala atau hal-hal yang mau dikembangkan dari proses ini itu seperti apa Pak Kordi? Sehingga Pak Kordi bisa istilahnya kalau saya coba pikirkan tadi selancar itu ya, sehingga program-program itu bisa sebentar lagi akan selesai gitu ya. Silakan Pak Kordi. Bahwa kegiatan yang sudah kami jalankan selama ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Hambatan yang kami temukan di satuan pendidikan kami mulai dari pertama SDM para gurunya itu yang perlu terus dampingi ditingkatkan dia punya kualitasnya itu SDM para guru. Yang kedua, hambatan-hambatan berikutnya bahwa kegiatan ini membutuhkan biaya, bahwa yang ditemukan SDN Sepangsur itu bahwa keterbatasan sumber daya pembiayaan itu yang menjadi hambatan. Misalkan saja tentang pertemuan daring harus memiliki fasilitas seperti HP, laptop, dan juga pulsa seperti itu. Bahwa di sekolah saya yang PNS hanya saya sendiri. Nah, itu menjadi hambatan juga. Bahwa selain saya itu guru honorer di mana kita tahu bahwa mereka ini ya dengan pendapatan seadanya, ya mau bilang terpaksa juga tidak, tetapi mereka berupaya untuk mendedikasikan dirinya di SDN Sepangsur dengan keadaan yang serba terbatas ini. Itu pembiayaan. Yang kedua, bahwa kalaupun di SDN Sepangsur ada dana bosnya, tetapi karena keterbatasan siswa yang sangat sedikit ini, bahwa jumlah 7 tahun setelah didirikan ini sekolah, perkembangan jumlah siswa tidak lebih dari 50. Padahal usia sekolah sekarang sudah mau jalan ke 8 tahun. Bahwa perkembangan jumlah siswanya itu stagnan. Jadi tidak menuju ke jumlah yang lebih banyak. Karena dilihat dari jumlah penduduk sekitar tidak terlalu banyak. Maka didirikan sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan di kampung yang mungkin jarak dengan sekolah lainnya itu cukup jauh. Ini juga siswa yang sedikit ini berakibat pada pembiayaan dana bos yang sangat berkurang karena perhitungannya berdasarkan jumlah siswa. Itu terkait pembiayaan. Yang kedua juga hambatan-hambatan lain juga tentang kesediaan sarana prasarana seperti buku, di mana buku-buku
buku itu ya buku berkaitan dengan pembelajaran paradigma baru ini. Kemarin ada bantuan dari kementerian, tetapi sepertinya saya anggap seperti menyiram bunga setengah taman. Padahal program ini nih mulai dari kelas 1, kelas 4. Yang di drop dari sana buku hanya kelas 4. Hanya kelas 4, sedangkan kelas 1-nya tidak ada. Padahal sekolah-sekolah lain pendropingnya itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 4. Itu juga menjadi hambatan. Tetapi hambatan-hambatan ini tidak menyurut Bapak dan Ibu guru untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak juga. Itu tadi, bahwa dengan dokumen yang ada, coba memaksimalkan peran guru dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin hambatan-hambatan lain seperti keadaan penduduk, di mana semua penduduk mayoritasnya petani yang hari-harinya perhatian kepada anaknya itu mungkin sangat minim. Ya, artinya kan ini bukan karena apa, tapi karena memang kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mendampingi anak-anaknya. Mereka menyerahkan sepenuhnya di sekolah untuk membentuk karakter, membentuk kemampuan intelektual mereka, diserahkan semua di sekolah. Sedangkan bapak mamanya lebih sibuk untuk kegiatan aktivitas bertani mereka. Mungkin itu hambatan yang saya coba sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ibu bisa bersama saya, mendampingi sekolah kami untuk sama-sama kira-kira menemukan solusi terbaiknya untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan-hambatan ini. Woi, luar biasa ini Pak Korni, ini saya lihat ini kok macam apa ya, apa namanya, visi yang yang dimiliki oleh Pak Korni ini kok macam berbeda ya dari kepala sekolah yang saya jumpai atau dari manajer-manajer lain. Ini sendirian PNS. Terus siswanya itu hanya 50 maksimal ya untuk 50 siswa. Iya. Apa rencana Pak Kordi ini dengan melihat keterbatasan kapasitas guru, ya, keterbatasan sarpras, ya, dari bagaimana ini implementasi PSP ini ke depannya Pak Kordi? Ya, ini nanti kan kita bisa lihat ini Pak Kordi. Iya. Iya, amin. Iya Pak Kordi. Apa rencana Pak Kordi, ya, rencana pengembangan yang Pak Kordi lakukan dalam keterbatasan sarpras dan kapasitas guru ini? Karena Pak Kordi tadi katakan ada hambatan dalam istilahnya peningkatan kompetensi guru, ya, karena di sana itu keterbatasan siswa itu sedikit, yang jelas berdampak pada penghasilan. Jadi yang jelas juga mengganggu kinerja guru. Nah, bagaimana ini rencana Pak Kordi ini agar PSP ini bisa berjalan khususnya pada tahun pertama ini ke depan Pak Kordi? Ya. Baik, Ibu, dalam perencanaan saya bahwa program sekolah penggerak ini betul-betul sungguh membantu saya. Pertama, bahwa dengan sekolah penggerak ini membangkitkan semangat saya bahwa yang diutamakan dalam program sekolah penggerak ini peningkatan sumber daya manusianya. Jadi saya berpikir saya harus, waktu itu ada ribut sedikit. Saya mau bahwa sekolah ini dengan keterbatasan ada, saya harus mampu mengelola dengan mempertimbangkan kondisi lokal di sana, kondisi real. Artinya saya tidak boleh berambisi untuk menyamakan dengan sekolah-sekolah favorit di kota. Saya mau membentuk sekolah ini sesuai dengan karakter lingkungan di sana. Itu berarti bahwa saya menginginkan siswa output dari SDN Supangsur ini pertama bisa hidup, bisa menjadikan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari SDN Supangsur ini bisa hidup di sana, sesuai dengan kearifan lokal di sana, sesuai dengan potensi di sana.
Kalaupun sekarang ada perubahan perkembangan zaman, tidak berarti kita harus mengabaikan perubahan-perubahan itu. Tetapi tidak harus memaksa diri untuk menyamakan dengan sekolah-sekolah yang sumber pembiayaan, sumber lain-lain yang sudah sangat cukup memenuhi syarat. Tapi saya mau mengelola sekolah yang saya pimpin di sana sesuai dengan kearifan lokal dengan mengacu pada rel-rel yang disampaikan melalui peraturan pemerintah. Demikian juga keinginan-keinginan program sekolah penggerak itu, yaitu program pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang real di sekolah. Saya menginginkan seperti itu, Ibu. Nah, iya bagus. Ini program kepala sekolah yang yang berpikir maju ya Pak Kordi ya, karena bagaimanapun dengan keterbatasan ini bukan berarti kita harus menghindar ya, tetapi terus terpacu dan maju, dan suatu saat ya sekolah Pak Kordi ini bisa juga jadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Justru sekolah-sekolah lain yang punya istilahnya populasi lebih besar itu justru tidak bisa menyaingi gitu ya. Tetapi ini sebuah keberuntungan ya, bagaimana perjuangan itu bisa melahirkan kesuksesan. Ini Pak Kordi ya. Jadi intinya bahwa Pak Kordi itu kan sudah pada level yang mana Pak Kordi sudah menyiapkan guru-gurunya di sana. Kalau boleh tahu nih Pak Kordi, gurunya ada berapa ini yang yang swasta ini Pak? Di sana Ibu, jumlah guru di sana ada 1 PNS hanya kepala sekolah, lalu yang lainnya 6 guru. 1 guru kelas 1, kemudian guru kelas 3, guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. 1 rombongan belajarnya tidak ada karena kekurangan murid tadi. Lalu jumlah gurunya 6, 2 guru mata pelajarannya, 4 guru kelasnya. Oh iya, baik. Iya Pak Kordi, ini apa ya istilahnya, ini kan sebuah fenomena yang berbeda ya. Ketika Pak Kordi mencoba untuk apa istilahnya memanage ya para guru dan sekolah ini dengan keterbatasannya, ini Pak Kordi ini bagaimana proses yang dilakukan agar nanti program 3 bulan pertama pada implementasi PSP ini bisa berjalan ini Pak Kordi. Karena ini kan paling tidak saya mau cari tahu saja, ini apa yang ingin Pak Kordi kembangkan untuk 3 bulan ke depan? Baik Ibu, bahwa keterbatasan tenaga PTK di sekolah dalam perencanaan yang kami sudah rencanakan selama ini, bahwa program sekolah penggerak ini tidak boleh hanya sebatas gaung-gaung atau sekedar euforia, sekedar rame-rame saja. Bagi saya itu tidak. Bahwa dengan keterbatasan ini coba kami berkolaborasi. Artinya saya menganggap bahwa saya sebagai tidak sebagai orang super di sekolah. Saya bukan sebagai orang super di sekolah. Coba kami berdiskusi. Pertama, bagaimana untuk menekan atau menambah sumber pembiayaan tadi. Kami coba menghadirkan stakeholder yang ada di sekolah, yaitu ketua komite dengan perangkat-perangkatnya, orang tua murid. Coba saya menyampaikan semua permasalahan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, bahwa SDN Supang Sesur terpilih sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Dengan kebaikan-kebaikan yang ditawar oleh PSP ini, saya sampaikan di Bapak dan Ibu guru dan juga di depan stakeholder. Sambil saya menyampaikan keunggulan-keunggulan program baru, juga menyampaikan kekurangan-kekurangan. Kelebihan-kelebihan ini mereka coba mereka pahami, dan kami sama-sama mendiskusikan untuk mengurangi permasalahan. Misalnya tentang keuangan, berdasarkan hasil rapat komite, jadi kami menyepakati untuk ada sumbangan dari orang tua murid untuk membiayai
guru komite, khusus untuk pembiayaan guru komite itu dari sumbangan sukarela dari orang tua murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa program sekolah penggerak ini tidak hanya guru yang dilibatkan di proses perencanaan ini, mulai dari perencanaan itu kami melibatkan guru perangkat komite, sehingga dalam pelaksanaan ini bahwa kami mau bahwa program ini bukan program sekolah saja, tapi program komite juga, program orang tua murid. Nanti ada pembagian tugasnya, apa yang para guru lakukan, apa yang kepala sekolah lakukan, apa yang menjadi tugas dan kewajiban perangkat komite, apa yang menjadi peran atau tanggung jawab dari orang tua murid. Kami coba memaksimalkan tugas-tugas yang sudah kami bagikan itu dalam rangka untuk memaksimalkan program implementasi program sekolah penggerak di sekolah kami. Nah, itu. Iya, baik Pak Kordi. Ini Pak Kordi ini kan manajer yang harus menceritakan apa saja yang ada di sekolah ya Pak ya. Tetapi intinya bahwa apa yang Pak Kordi saat ini adalah sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang menjadi pelajaran baik bagi orang-orang lain. Mengapa demikian? Karena Pak Kordi mencoba istilahnya men-setting atau menyiapkan segala kondisi ya dari sekolah itu sendiri, kolaborasi dengan kolaborasi antara ekosistem dan juga kolaborasi dengan pihak eksternal, di antara misalkan tadi itu orang tua dan komite. Itu berarti ada suatu harapan yang positif di mana bahwa dukungan komite ini mampu membuat Pak Kordi itu lebih percaya diri untuk bisa menerapkan atau menyelenggarakan PSP ini, program sekolah penggerak ini ke depannya. Nah, Pak Kordi ini sungguh luar biasa. Tadi Pak Kordi katakan bahwa Ibu saat ini kami sudah pada penyusunan perangkat kurikulum operasional sekolah. Nah, Pak Kordi katakan hampir selesai. Nah, kira-kira gambaran hampir selesainya ini bagaimana Pak Kordi, dan sampai kapan ini bisa dikatakan berhasil Pak Kordi? Kira-kira bagaimana itu? Mungkin bisa kami dapat informasi Pak Kordi. Ya, ini luar biasa. Ya. Terkait dengan penyusunan program kurikulum operasional sekolah penggerak ini, bahwa sekarang sudah menuju ke tahap penyelesaian. Kami memiliki target bahwa awal bulan November nanti mudah-mudahan itu sudah masuk pada tahap pengesahan. Awal bulan November nanti kami berusaha bahwa kurikulum operasional sekolah ini masuk pada tahap pengesahan. Awal November pengesahan oleh pengawas, oleh pihak dinas. Dalam hal ini dinas PPO Kabupaten. Sehingga kalaupun ini masuk pada kalaupun sekarang belum rampung, tetapi implementasinya sudah berjalan, terutama dalam proses pelaksanaan P3 itu, penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu. Kalau itu sambil kami menyusun kurikulum dalam yang walaupun sekarang hampir mau habis, juga kami sambil melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dalam kurikulum operasional sekolah. Wow, luar biasa Pak. Luar biasa Pak Kordi. Ini kemarin kalau misalkan ini Pak Kordi menyusun perangkat ini kurikulum operasional sekolah, lalu sekaligus implementasinya bagaimana nih Pak Kordi, dan sejak kapan ini diimplementasikan, dan pada komponen mana saja diimplementasikan itu Pak Kordi? Karena kita melihat bahwa di SD itu kan ada fase-fasenya ya, fase A, B, C gitu. Apakah semua fase ini sudah diterapkan, dan bentuk implementasinya itu bagaimana ini Pak Kordi? Baik,
bahwa tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan karena Sekolah Penggerak ini juga dibantu dengan dokumen-dokumen yang dikirim dari kementerian, oleh tim-tim ahli. Kami coba mendownload semua dokumen-dokumen itu untuk sebagai pembanding. Tidak berarti bahwa kami harus 100% copy paste dari situ. Nah, itu artinya itu hanya sebagai pembanding. Pertama kami mendownload dokumen-dokumen itu dan menyesuaikan dengan kondisi real di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan implementasi yang sudah kami lakukan, terutama tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu, ada tema-tema yang ditawarkan bahwa untuk SD ini menawarkan 2 tema yang perlu dikembangkan. Jadi tema yang kami pilih, yang sekarang sudah dalam proses implementasinya itu, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi gaya hidup berkelanjutan kami berpikir bahwa siswa harus dibentuk dari sekarang bagaimana dia bisa hidup beberapa tahun yang akan datang. Dia harus punya visi, harus diletakkan dasar atau pola pikirnya dari sekarang. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu kami lebih fokus pada pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar tempat lingkungan sekolah untuk menanam jenis tanaman yang berdaya guna, sehingga mudah-mudahan saja di kemudian hari dengan tanaman yang bermanfaat ini bisa menambah sumber pendapatan sekolah. Nah, itu artinya hubungannya dengan gaya hidup berkelanjutan. Ini kami berpikir bahwa siswa itu harus bisa mampu mengembangkan daerahnya sendiri, bisa mampu mengembangkan kampung sendiri dengan membiasakan diri mengelola lahan-lahan yang terkesan sekarang itu pengelolaannya masih bersifat rasional. Kalaupun SD ini bukan sekolah kejuruan tentang pertanian, tetapi coba kami melalui kegiatan-kegiatan sederhana ini kami membentuk pola pikir mereka bahwa di kemudian hari mereka harus bisa hidup di daerah itu, bisa membangun daerah itu, sehingga kami coba menanam bibit porang, menanam porang di lingkungan sekolah yang kebetulan sekolah memiliki lahan kebun. Jadi proyek profil pelajar Pancasila ini kami mau supaya mereka tuh bisa hidup di situ dan bisa mengelola kampung itu dengan penerapan pola pertanian yang sedikit modern begitu. Artinya bahwa terkesan di sana petani tetapi mereka menanam di tanah yang sama dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga terkesan di kebun itu ada 2 pohon coklat, ada 2 pohon kopi, ada 2 pohon ini. Nah, ini betul untuk kerindangan, iya, tetapi untuk peningkatan kualitas hidup manusia itu masih belum menjamin. Maka coba kami di sekolah dengan lahan yang ada, coba menanam bibit porang yang sekarang lagi tren. Mudah-mudahan itu juga nanti bisa membantu sekolah. Di sisi lain, siswa berpikir terbentuk pola pikirnya bahwa mereka harus bisa mengubah cara untuk hidup di daerah dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani itu. Seperti petani seperti apa itu. Nah, itu dibentuk dari SD cara berpikirnya seperti itu. Bagus sekali ini. Kalau luar biasa ya. Dan sekarang sedang dalam pelaksanaan. Oh, hebat, mantap. Terus proyek yang kedua apa, Pak? Proyek yang kedua itu tentang kebinekaan. Bukan kewirausahaan ya, Pak ya? Kewirausahaan bukan. Tentang kebinekaan, Ibu. Kebinekaan. Jadi yang kami kembangkan di sana bahwa di sana juga memiliki kearifan lokal di mana upacara-upacara adat di sana, upacara-upacara adat yang bernilai positif. Saya berpikir bahwa ritual-ritual adat yang dilakukan di sana mengandung pesan positif semua, baik dalam bentuk tutur kata, upacara-upacara memiliki pesan atau bermakna, sehingga coba kami bawa itu ke sekolah sebagai tempat persemaian untuk siswa ini, yang kemudian hari karena mereka tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa mereka akan tinggal di situ dan hidup di tengah budaya itu. Nah,
Karena sekarang sepertinya kehilangan arah seperti itu, karena bisa saja budaya-budaya atau kearifan-kearifan lokal itu tidak dikembangkan. Lebih banyak anak-anak sekarang lebih banyak menonton para pelaku adat yang notabene usianya lebih tua, mereka Ya, yang sebagai pelaku dan hanya mereka sih yang terlibat aktif, sedangkan orang-orang muda terkesan penonton pasif. Nah, ya. coba kami bawa ke sekolah untuk membentuk dari SD nilai-nilai positif ini, yang kemudian mereka bisa hidup di tengah masyarakat dan hidup di tengah budaya itu, coba membangun lingkungan di mana mereka tinggal dengan kearifan lokal itu. Ya, baik Pak Kordi. Ini apa? Menurut saya ini program yang istilahnya sungguh mendidik ya, bagaimana membentuk karakter dan pembiasaan bagi anak-anak agar ya mereka mencintai lingkungan dan bisa apa namanya adaptasi terhadap perubahan sehingga di masa depan mereka bisa survive gitu ya dengan kondisi-kondisi Iya, dan apa potensi-potensi lokal yang mereka miliki di sekitarnya dan ya tidak meninggalkanlah istilahnya kampung dan halamannya, karena sekarang itu kan potensi orang itu cenderung menarik perhatian ketika, daerah orang lain itu lebih hebat, lebih amin. kerasan. Ya, itu. Maka kampung halaman Itu. kita itu ditinggalkan ya Pak Kordi ya. Iya. Nah ini Pak Kordi coba memancing kembali, menggait kembali anak itu harus pulang ke kampung halaman agar Membangun kampung daerah di sendiri. Sesur Sopang itu bangkit dan menjadi kota primadona gitu ya Pak. Ini Ya. luar biasa ini. Ya, Pak Kordi ini yang menjadi target kita adalah yang ingin dicapai 3 bulan ke depan dalam periode singkat ini apa Pak Kordi? Yang ingin dicapai dalam kegiatan 3 Ya, bulan ke bersama depan dari program ya, uh, program FSP ini Pak ya. bahwa yang menjadi target saya Ibu, bahwa dengan kehadiran Ibu sebagai pendamping di sekolah kami, bisa sama-sama dengan kami untuk memecahkan masalah-masalah terkait dengan pembelajaran, penerapan program sekolah penggerak ini. Jadi yang kami rancang itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Mungkin kebenaran yang menurut kami belum tentu itu menjadi kebenaran mutlak atau kebaikan yang mutlak, tetapi ini perlu diuji, perlu diperbaiki lagi, dan harapan kami bahwa dalam 3 bulan ke depan ini Ibu bisa bersama kami mendengar apa yang menjadi hambatan-hambatan kami dan coba-coba berdiskusi bersama kami kira-kira pikiran alternatif lain yang pikiran positif-positif dari Ibu untuk kami kembangkan. Nah, luar biasa ini Pak Kordi. Jadi ini kan intinya bahwa ketika kita misalkan tadi Pak Kordi itu sudah luar biasa. Bahkan dalam pemikiran saya untuk menyelenggarakan proyek penguatan profil Pancasila itu kan sebenarnya PR yang cukup berat ya. Tetapi Pak Iya, Kordi itu sudah langsung mencoba memodifikasi dan mengimplementasikannya. Nah, ini kan suatu kebanggaan bagi kita. Bahkan saya secara pribadi itu masih dalam rancangan bahwa nanti saya coba ya untuk melakukan pendampingan terhadap proyek di lapangan. ya, ya, Apakah nanti bisa diterima atau tidak, diusulkan ke kepala sekolah bisa apa tidak. Tetapi ternyata sekolah lebih maju dari yang kita pikirkan. Ini kan sebuah keberhasilan yang luar biasa menurut saya. Jadi benar-benar pemerintah hadir untuk memacu ya Pak Kordi. ya. Jadi Amin. memacu bagaimana potensi-potensi yang ada itu diperdayakan, yang selama ini mungkin tidur sekarang dibangkitkan. Padahal ini semua Amin. kan istimewa ya, istimewa bahwa di daerah pelosok itu justru potensial untuk penyelenggaraan proses yang bermuatan itu tadi, bermuatan istilahnya bermuatan lokal itu tetapi Ya, kaya akan pengetahuan. Nah, Pak Kori ini apa namanya, kami hadir untuk mendampingi, tapi sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu adalah Pak Kordi sendiri. Kita hanya ya. bagaimana nanti kita bersama mengarahkan dan mendampingi dan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, pada lokakarya, pada penguatan
penguatan apa namanya komunitas pembelajaran itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari program ini. Nah, Pak Kordi, Ya. terkait dengan ini keberhasilan, ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Pak Kordi harapkan ini kalau dari pekerjaan beberapa bulan terakhir ya 1 bulan terakhir misalkan dari perencanaan kurikulum apa tadi itu yang apa namanya tadi satuan pendidikan itu tadi ya penguat apa mohon maaf Penguatan kurikulum ya ya maksud saya penguatan tadi ya Pak penguatan profil belajar Pancasila tadi. bukan yang ini yang tentang kurikulum operasional sekolah itu kan sudah dibuat Kurikulum. Pak. Itu Ya. berarti termasuk proyek juga sudah dibuat. Bahkan kalau sudah implementasi proyek, berarti kan penyusunan modul-modul proyek itu kan berarti sudah bisa disusun Pak kan begitu. Nah ini berarti Ya. tidak begitu jadi problem gitu. Berarti kira-kira takaran keberhasilannya Pak Kordi ini kira-kira pada sudah level mana ini Pak Kordi? Ini sudah masuk pada karena ini kami bersamaan dengan penyusunan juga mencoba-coba mengimplementasikan itu sambil penyempurnaan dokumen-dokumen terkait dengan kurikulum operasional sekolahnya. Jadi saat ini kalau disampaikan kira-kira sudah sampai di tahap mana, saat ini kami sedang penyempurnaan dokumen itu, sudah sampai pada tahap penyempurnaan dokumen. Tetapi bersamaan dengan itu kami juga coba bersamaan dengan penyempurnaan dokumen itu mengimplementasikan sehingga ditemukan kendala langsung diperbaiki bersama, dievaluasi bersama seperti itu. Tahapan perencanaannya sudah dan sekarang sudah masuk pada tahapan pelaksanaan implementasi. Iya. Ini kan tadi menurut saya ini kan sebuah langkah maju yang menurut saya itu begitu cepat gitu ya Pak. Menurut saya itu ini ada percepatan gitu. Karena di dalam analisis saya bahwa sekolah saat ini sebenarnya masih pada tataran bagaimana mereka mencoba menganalisis dulu atau melihat bagaimana keadaan dokumen itu penyesuaiannya dan terus juga bagaimana analisis kompetensi dan konten dari masing-masing mata pelajaran itu. Tetapi ketika Pak Kori katakan kami sudah implementasi, ini kan menurut saya ini gebrakan yang luar biasa ya Pak. Karena kita itu tidak sedikit menampung berbagai informasi dari seluruh sekolah penggerak yang sudah lolos itu kan ada yang belum bergerak sama sekali, bahkan masih tunggu pelatih pendamping ahli gitu. Padahal pendamping ahli ini kan mencoba untuk melihat bagaimana kegiatan ini sudah dilaksanakan gitu, hanya mau meng-cross check saja dan mencoba apa nama istilahnya mengarahkan apa yang sudah dibuat sebelumnya. Sehingga menurut saya di situ starting point-nya bahwa Pak Kordi itu kan sudah apa namanya memiliki konsep berpikir bahwa apa yang menjadi bagian program yang sudah direncanakan, yang sudah diagendakan oleh pemerintah itu memang pada tataran ini, pada coaching kita di bulan Oktober ini memang sudah pada bagaimana implementasinya di lapangan. Ini berarti kan suatu speed-nya yang luar biasa. Berarti selama ini Pak Kordi tidak tinggal diam gitu dan terus bekerja sehingga masuk pada tataran ini. Nah, ini menurut saya ukuran yang sangat luar biasa, Pak Amin. Kordi ya. Apresiasi ini sungguh Terima hebat kasih. ya. Ya, Pak Kordi. Jadi ini Pak Kordi, kalau kita lihat sekarang berarti tidak ada kendala ya terkait dengan penyiapan dokumen baik itu modul ajar ya, modul ajar terdiferensiasi maupun modul begitu juga dengan modul proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini sungguh hebat ini berarti ya bisa mengkonversi maksud ya dari kegiatan pelatihan itu dengan implementasinya di lapangan. Iya, baik Pak Kordi ya. Ini apa namanya terkait dengan apa ini Pak Kordi?
yang IT kembangkan ini dengan para guru di, mohon maaf ya saya pakai kata IT tadi ya, yang Pak Kordi Ya. gunakan ya, Pak Kordi gunakan atau laksanakan bersama guru penggerak, guru ya khususnya tadi 4 orang ya Pak ya, guru penggeraknya di sana dari 6 orang. Berarti Pak Kordi sendiri 5 orang ya, benar begitu Pak ya? Ini minta maaf Bu karena terputus-putus dari suara Ibu jadi tidak terdengar jelas. Oke, baik, terima kasih. Kalau sekarang bisa dengar Pak Kordi? Sekarang bisa dengar? Sekarang bisa dengar. Nah, bisa Oke, dengar. ya. Baik Pak Kordi, ini kan tadi kan kemajuan kerja Pak Kordi itu kan di sana bahwa di sekolah Pak Kordi dari 6 guru itu 4-nya lolos guru pembelajar, benar Pak ya? Itu bukan guru penggerak, tetapi hanya itu guru pembelajar. guru yang Guru menjadi pembelajar, kewajiban bagian dari untuk masuk komite dalam komite pembelajaran. pembelajaran. Ya, jadi mereka Oh, kemarin di bukan SK-kan. masuk berdasarkan seleksi, tapi di SK-kan berdasarkan Di tugas mengajar SK-kan. yang saya tugaskan mereka. Sehingga dengan Oh, sendirinya iya. Bapak guru kelas 1 sebagai anggota DKP, guru kelas 4, guru mata pelajaran PJOK, dan guru mata pelajaran agama Katolik. Bahwa keempat guru ini sudah menjadi kewajiban untuk masuk dalam anggota DKP. Sehingga ini sendirinya mereka menjadi motor untuk bisa membantu saya dalam mengimplementasikan program ini. Nah, ya, bisa paham sekarang ya. Tapi dalam tataran ini kan bukan tidak mungkin bahwa mereka bisa berkompetisi jadi guru penggerak ya Pak ya. Iya. Iya Pak Kordi. Iya, Iya. Pak Kordi. Iya, baik. Ini kan yang kita sebenarnya yang mau saya cari itu Pak Kordi, ukuran keberhasilan. Jika misalkan kita kategorikan, misalkan saya kasih poin 10 ini. Kira-kira Pak Kordi ini sudah pada nilai berapa ini tataran tataran keberhasilan dari perencanaan yang Pak Kordi laksanakan dan implementasinya ini Pak? Ya, kalau mungkin pemberian kalau dibuat dalam statistiknya, mungkin kalau dipresentasikan, ya saya baru mengimplementasikan 65% lah, 65%, di mana perencanaan itu masih terus dievaluasi. Pelaksanaan itu masih terus dievaluasi karena kadang-kadang perencanaan itu berbeda dengan kenyataan. Perencanaan itu boleh kita sudah rencanakan matang, ternyata di lapangan ditemukan realitas baru yang tidak kita bayangkan. Berdasarkan kenyataan-kenyataan ini, coba terus menjadi bahan refleksi untuk terus diperbaiki. Sehingga kalau dipresentasikan ya belum sempurna, masih 65%. Proses pelaksanaan ini masih 65%. Dalam hal ini diharapkan Bapak Ibu pendamping ahli bersama kami kira-kira bisa melihat di mana hal-hal yang perlu kami perbaiki, perlu kami tingkatkan, atau perlu kami lakukan di kemudian hari, khususnya selama 3 bulan pendampingan ini. Iya, luar biasa Pak Kordi. Ya, kita kan belum pada tataran evaluasi ya Pak Kordi ya, tapi intinya bahwa Pak Kordi sedang mencoba untuk mengimplementasikan ya berbagai program ini, dan saya salut dan bangga gitu karena Pak Kordi mencoba melaksanakannya secara bersamaan ya, secara simultan Pak Kordi melaksanakan pembelajaran, penguatan profil Pancasila, proyeknya juga ya. Ya, terus penyusunan dokumennya juga ini dengan kapasitas guru ya yang di mana bahwa menurut saya ya kapasitas yang dimaksud dalam di sini itu kan kemampuan mereka untuk mencoba menerima pembelajaran paradigma baru ini kan berarti cukup menantang sebenarnya bagi mereka, tapi menurut Pak Kordi ini dengan nilai 65 ini apakah kategorinya baik ya untuk mereka ini, Pak Kordi? Baik Ibu, bahwa
saya berpikir program ini sudah berjalan dari tuntutan dari kementerian di sana bahwa sekarang sudah tidak harus berpangku tangan menunggu pihak lain menggerakkan kita, menggerakkan khususnya saya. Jadi dengan keterbatasan saya coba berbuat sesuatu lah. Yang penting yang saya buat itu dalam rangka membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program yang dianggap baik, yang sudah menjadi program pemerintah yang untuk dilaksanakan oleh sekolah. Jadi kalau menunggu terus, ya kapan mulainya? Sehingga dengan pertimbangan itu saya bersama Bapak dan Ibu guru, ya kita tidak perlu menunggu terlalu lama, sudah waktunya sekarang. Kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan kita. Apapun masalahnya, ya itu masalah kita. Dan tidak perlu menunggu pihak lain untuk menggerakkan kita. Akan ada pihak lain, tapi yang penting bahwa kita sudah siap untuk mulai bergerak dengan cara kita. Baik, iya, luar biasa. Itu berarti tidak luput dari keterbatasan. Iya, luar biasa. Jadi tadi ya pembelajaran paradigma baru ya Pak yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila, lalu juga pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila dan juga penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah. Ini 3 area atau 3 komponen yang sebenarnya itu ya istilahnya garapannya itu begitu luas menurut saya Pak Kordi. Tetapi mencoba melihat kira-kira keterampilan baru apa yang dimiliki oleh komite pembelajaran di sini ketika menyusun komponen-komponen ini Pak Kordi. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan melalui program komite pembelajaran, bahwa setelah saya coba-coba berdialog dengan Bapak dan Ibu guru, baik dalam situasi rapat resmi maupun konteks di luar rapat, saya coba berdiskusi, menanyakan ke mereka kira-kira apa yang menjadi poin penting atau kemampuan-kemampuan yang mereka atau pengalaman-pengalaman apa saja yang mereka temukan setelah mereka mengimplementasikan program sekolah penggerak khususnya di kegiatan pembelajaran. Mereka selalu mengatakan bahwa berdasarkan dokumen yang kami pelajari dan coba kami modif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kami merasa bahwa kegiatan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa, di mana siswanya itu lebih aktif. Kalaupun masih proses perubahan-perubahan itu, tetapi ada tanda-tanda bahwa kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilihat dari respon siswanya sangat berbeda. Nah, begitu mereka menerapkan, sambil mereka mendalami dokumen-dokumen itu, menyesuaikan, coba memodif, coba mereka mengimplementasikan, ada reaksi yang sedikit berbeda. Itu berarti bahwa Bapak dan Ibu guru sudah dengan kemampuan mereka sudah bisa mencoba-coba proses pembelajaran dengan paradigma baru ini. Dilihat dari respon siswa itu. Lalu dengan sendirinya bahwa Bapak dan Ibu guru sudah sedikit berubah pola pikirnya. Konsep dari pembelajaran itu mereka sudah sedikit berubah dari sekedar untuk mentransfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu lagi mereka merasa bahwa kehadiran mereka tuh selain mentransfer ilmu juga membangkitkan minat untuk siswa bisa bertahan di kelas. Membangkitkan konsentrasinya, seperti itu. Jadi kalau sebelumnya yang penting masuk kelas, setelah itu mereka menyampaikan entah siswa itu tangkap atau tidak, mengerti atau tidak, itu yang penting tunggu jam berapa saya pulang. Tetapi
dengan kurikulum baru ini, dengan mengedepankan konsep pembelajaran yang paradigma baru ini, siswa sedikitnya ada perubahan konsentrasinya, keinginan untuk mengikuti pembelajarannya, ya sedikitnya berubah seperti itu. Ya, ya. Iya, luar biasa ya. Sedikitnya berubah ya Pak Gordi ya. Ya. Baik Pak Gordi, kalau begitu ketika Pak Gordi coba melihat bahwa ada sedikit perbedaan ya implementasi dari yang sebelumnya ya dengan yang sekarang, itu berarti pada area mana saja yang guru kembangkan dari paradigma baru ini, dari perangkatnya kah atau dari implementasinya? Berdasarkan pengalaman Pak Kordi itu saat supervisi kelas atau supervisi dokumentasi ya atau perangkat itu pada tataran mana saja guru ini berkembang ya pada area-area mana saja Pak? Nah, pertama konsep mereka kalau sebelumnya penyiapan RPP, silabus dan sebagainya, kalau konsep di kurikulum baru sekarang bagaimana mereka menyiapkan modul ajarnya. Jadi dengan modul ajar ini betul-betul kalau berbeda nih RPP. Kalau RPP sebelumnya lebih terkesan pada administrasinya, lebih pada administrasi, penekannya administrasi. Sedangkan modul ajar yang dimaksudkan sekarang tuh lebih pada penerapan langsung, berarti apa yang harus dibuat oleh guru dan nyata. Jadi tidak terkesan sebatas administrasi, tapi lebih pada aplikatifnya. Jadi saya melihat dokumen-dokumen seperti modul ajar yang mereka buat itu betul-betul mereka laksanakan di kelas itu. Artinya bahasanya tidak terlalu tinggi, aktivitasnya tidak terlalu terkesan terlalu mengedepankan aspek kebahasan, tapi lebih difokus pada aplikatifnya. Jadi yang mereka rencanakan ya itu yang dilakukan, sehingga terlihat ada sinkron antara modul ajar dengan praktik dan reaksi siswanya, seperti itu. Saya melihat modul ajarnya dari kelas 1 dan kelas 4 yang sekarang itu, kalau kelas 2 dan kelas 5 mereka menyesuaikan. Tapi yang lebih fokus di kelas 1 dan kelas 4 saya lebih fokus di situ karena di sana sudah tersedia buku-bukunya itu terkait dengan pembelajaran paradigma baru ini. Jadi saya lebih fokus ke situ. Sedangkan kelas 2 dan kelas 5 saya minta untuk menyesuaikan diri karena keterbatasan sarana, karena buku-buku yang disediakan masih buku kurikulum 2013. Tetapi saya bermaksud bahwa mereka yang kelas 2 dan kelas 5, kelas 6 itu tidak berarti mereka harus ikut kebiasaan lama, tidak. Tetapi hal-hal baik yang ditawarkan dalam program sekolah penggerak ini dengan dokumen yang ada, dokumen-dokumen lama itu coba mereka sesuaikan apa hal-hal baik yang perlu. Sedangkan kelas 1 dan kelas 4 saya melihat pembuatan modulnya itu sedikit ada sinkronnya, sedikit ada kesesuaian antara modul ajar dengan tindakan aplikatifnya di kelas. Seperti itu. Ini jaringan Ibu mungkin terputus nih. Halo. 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 Jaringan terputus. Halo. Halo Ibu. Halo.
Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
Yo, jaringan yang di Ruteng. Kalau di sini masih. Ya? Yang pertemuan ini dengan di kampus Unika Santo Paulus Ruteng di STKIP. Di jaringan. Pak, kok jaringan? Aduh. Ini jaringan di Ruteng. Iya.
Halo Pak Kordi? Halo? Halo, Pak. halo, selamat sore Ibu. Ya, Ya ampun Pak Kordi, saya sudah mau menangis ini. aduh, ini tadi Tapi tiba-tiba saya ya Pak keluar ya, tadi. tapi saya keluar ini masih terekam. Ini berlaku untuk semua Pak. Jadi kami ada 4 HP di rumah ini, semuanya Oh, blank, semuanya oh, E. iya, 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 iya. iya. Tapi dari tadi Pak Kordi standby dan masih Standby, terekam ya, ya Pak Kordi? standby, Masih standby, terekam? tidak terputus, tidak Oh terputus, ya, masih terekam ya Pak ya? masih terekam ya. Karena saya tadi tidak mati, tidak, saya masih menunggu, jadi proses rekaman saya pikir tidak terputus tadi. Iya, terputus-putus. Aduh, Bentar Pak, saya harus cek dulu. Mudah-mudahan. Oh ya, belum stop record. Itu sama. Jaringan. Oke. Aduh, Pak Kordi, kita di kota lagi yang Halo. KO ini jaringan. Mendung nih, dari tadi mendung di rute. Ya, itu sudah. Kalau sudah mendung di Ruteng, itu memang parah sudah itu. Halo, Pak Kordi. Halo. Aduh, saya kita semua mau kuliah juga cari nganggur. Halo. Halo, Pak. Ya, halo Pak. Iya. Halo, suara Ibu terputus-putus. Jadi tidak terdengar jelas di sini.
Halo. Kalau suara saya terdengar jelas, Ibu? Suara saya. Halo Pak Ferdi. Halo, selamat sore Ibu. Yo, halo, ya. Kita potong saja ini ya Pak ya. Halo. Iya, iya. Iya, iya, Bu. Ya, nanti kita potong saja. Iya. Ini sepertinya jaringan ini tidak bisa tidak efektif sudah jaringan ini gara-gara jaringan ini. Jadi sepertinya suara Ibu sama sekali tidak terdengar jelas, hanya putus-putus lalu sedikit muncul kemudian hilang lagi. Kalau suara saya terdengar jelas, Ibu. Saya punya suara. Jaringan di routing. Ini jaringan di routing. Keluar apa? Itu sudah.